Seiring perkembangan zaman, aplikasi layanan digital di daerah sangat dibutuhkan. Halo, Sidoarjo, asal daerah Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kota data terletak di Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya diapit oleh dua sungai besar, yaitu yang pertama Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sidoarjo juga terkenal sebagai kawasan industri dan sentra penghasil tenun dan tenun. Lokasi geografisnya terletak antara 112,5 derajat bujur timur sampai 112,9 derajat bujur timur dan 7,3 derajat lintang selatan sampai 7,5 derajat lintang selatan. Batas wilayahnya di bagian utara ada Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Di bagian selatan ada Kabupaten Pasuruan, di bagian barat ada Kabupaten Mojokerto, di bagian timur ada Selat Madura. Karakteristik dari Kabupaten Sidoarjo yang pertama yaitu merupakan salah satu kabupaten terkecil dan terpadat penduduknya di Jawa Timur. Yang kedua yaitu dikenal sebagai kawasan industri yang berkembang pesat. Yang ketiga ada memiliki potensi di sektor industri, perdagangan, dan perikanan atau yang biasa disebut tambang. Sidoarjo ini rentan terhadap bencana khususnya banjir. Jumlah penduduk yang ada di Sidoarjo diperkirakan mencapai 2.193.692 jiwa dan mayoritas penduduknya memenuhi agama Islam. Sigap Sidoarjo tanggap Sistem Informasi Bencana di Kabupaten Sidoarjo. Sigap Sidoarjo Tanggap adalah aplikasi berbasis Android yang dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat respon dalam penanggulangan bencana. Tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang beroperasi cepat, tepat, efektif, dan efisien. Terdapat versi terbaru yaitu Sigap untuk meningkatkan waktu respon. Sistem layanan informasi bencana ini berbasis Android, dapat di-download secara gratis melalui Play Store. Berikut adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi Sigap. Yang pertama ada fitur Home, yang kedua ada profil BPBD yang berisi tugas, fungsi, dan visi misi strategi oleh BPBD. Yang ketiga ada panduan bencana, berisi penjelasan antisipasi hal yang dilakukan saat terjadi bencana. Yang keempat ada berita dan tulisan, berisi berita-berita terkini. Yang kelima ada galeri, yang berisi hasil dokumentasi oleh BPBD. Yang keenam ada fitur cuaca yang berisi tentang perkiraan cuaca yang ada di Sidoarjo. Yang ketujuh ada fitur download yang berisi tentang peraturan-peraturan bupati dan peraturan pemerintah daerah. Fitur yang kedelapan ada update kejadian, fitur yang ke-9 ada daftar relawan, yang ke-10 ada TRC. Di bagian homepage ada medsos, cuaca, Innoreach, berita, WhatsApp, telepon, bencana, dan lapor. Perbedaan dan inovasi khas Sigap dengan aplikasi daerah lain misalnya Gresikpedia. Sigap menekankan kecepatan respon tanggap darurat dan target waktu 300 detik, sedangkan fitur mitigasi bencana di Gresikpedia berfokus pada mitigasi dan peringatan dini berbasis sensor untuk jenis tertentu. Salah satu contoh kasus yang menjadi konteks penting adalah penanggulangan bencana angin kencang dan banjir. Adapun bencana yang baru saja menimpa di Kota Sidoarjo, maksud saya Kabupaten Sidoarjo, yaitu ada runtuhnya Ponpes yang ada di Budoran Kabupaten Sidoarjo, di mana BPBD dituntut untuk memberikan respon tanggap darurat yang cepat, efektif, dan efisien. Adapun dampak yang terjadi terhadap masyarakat dan administrasi publik. Dampak terhadap masyarakat yang pertama yaitu peningkatan kewaspadaan masyarakat, lebih waspada terhadap bencana yang diharapkan dapat meminimalisir korban. Yang kedua yaitu akses pelaporan cepat. Masyarakat memiliki kanal yang mudah dan cepat berbasis mobile untuk melaporkan kejadian darurat. Yang ketiga yaitu ada peningkatan kapasitas penanganan, mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya melalui informasi dan panduan kebencanaan. Ada juga dampak terhadap administrasi publik. Percepatan respon time, terutama dengan inovasi Sigap, kecepatan penanganan bencana diinginkan. Adanya transparansi dan akuntabilitas, proses penanganan bencana menjadi lebih terbuka bagi publik. Yang terakhir yaitu peningkatan kinerja, memperbaiki proses administrasi BPBD dan meningkatkan performa kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Aplikasi Sigap ini menyediakan kanal pelaporan yang terintegrasi bersama WhatsApp dan call center yang memungkinkan masyarakat menyampaikan informasi secara real-time kepada petugas BPBD sehingga mempercepat mobilisasi tim di lapangan.
Tanggapan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi layanan ini, yaitu kelebihan yang pertama yaitu fokus pada mitigasi dan penanggulangan bencana yang merupakan kebutuhan kritis. Yang kedua ada aksesibilitas tinggi, berbasis aplikasi mobile yang mudah diunduh dan digunakan oleh masyarakat luas. Yang ketiga ada dukungan respon time, inovasi sigap menunjukkan komitmen pada kecepatan pelayanan. Yang keempat ada transparansi, meningkatkan kepercayaan publik melalui informasi proses penanganan. Adapun kekurangan yang terjadi, yaitu kenyamanan pengguna. Beberapa hasil observasi atau yang terjadi menunjukkan ada keluhan dari pengguna terkait beberapa fitur aplikasi yang dirasa kurang nyaman atau kurang lengkap. Yang kedua ada e-government belum optimal. Secara umum penerapan e-government di Sidoarjo termasuk aplikasi lain masih dinilai belum optimal dari segi support dan kapasitas. Untuk rekomendasi perbaikan yang terjadi yaitu yang pertama peningkatan kenyamanan dan desain aplikasi. BPBD perlu menindaklanjuti atau meningkatkan hasil evaluasi kenyamanan dengan melakukan perbaikan desain antarmuka dan pengalaman pengguna agar aplikasi lebih nyaman saat digunakan. Adapun peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sebagai tenaga dan ahli operasional secara peningkatan sarana prasarana penunjang aplikasi. Adanya sosialisasi dan edukasi yang optimal. Sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana untuk memastikan adopsi aplikasi secara maksimal. Yang terakhir, rekomendasinya ada integrasi laporan lintas sektor. Meskipun fokus pada bencana, laporan yang diterima dapat diintegrasikan dengan aplikasi sektor lain, misalnya untuk kerusakan infrastruktur pasca bencana untuk menangani yang lebih komprehensif.